Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Daniel Simarmata, NIM 0438896553, Prodi Sistem Informasi. Saya dari UPBJJ UT Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas praktikum 1 mata kuliah MSIM 4404 Keamanan Jaringan. Adapun praktikum kali ini ada dua. Yang pertama adalah serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Dan nomor yang kedua, serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Oke, kita langsung saja ke praktikum yang pertama, yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Hal yang perlu dipersiapkan adalah dua GOES OS yang berada dalam firmware, satu GOES OS yang bertindak sebagai telnet server dan satu GOES OS bertindak sebagai telnet client. Oke, untuk yang pertama ini udah saya buatkan. Untuk telnet servernya saya menggunakan Ubuntu. Dan telnet kliennya saya menggunakan Windows. Oke, kita langsung saja masuk, kita jalankan Wireshark-nya. Oke, ini dia tadi supportnya. Untuk IP-nya sudah saya create sebelumnya juga. Untuk IP telnet client yaitu 192.168.10.10, subnet max 255.255.255.0. Untuk telnet server IP-nya 192.168.10.1, subnet max-nya sama 255.255.255.0. Oke, langsung saja kita runningkan saja. Kita coba saja ulangi dulu. Kita ulangi ya. Start. Oke, sudah ada dia ini. Filenya sudah mulai ada. Selanjutnya adalah kita membuka telnet client. Ayo buka telnet clientnya. 345. Oke, kita coba telnet dari klien ini. From tetap saja. Kita coba telnet servernya tadi, telnet 192.168.10.1. Usernya memasukkan. Oke, sudah berhasil.
Kemudian kembali kita masuk lagi ke Warsak tadi, Warsak di Telnet server. Oke, sudah ada di sini hasilnya. Kemudian kita lakukan filtering traffic telnet. Di sini kita klik saja di sini telnet. Oke, telnet. Kita oke. Ini dia. Kemudian kita coba klik kanan, kemudian kita follow TCP stream. Oke, ini hasilnya, hasil telnetnya. Oke, kemudian kita lakukan analisis atau kesimpulannya. Kesimpulannya sebelumnya sudah saya buat karena percobaan ini juga sudah saya lakukan sebelumnya. Ini dia. Yang pertama tadi, filter yang digunakan menampilkan yaitu TCP Telnet Stream Channel. Source pengirim yaitu 192.168, Telnet Server aktif di port 23, destination penerimanya 192.168.10.10 Telnet Client. Warsak menampilkan isi sesi telnet secara clear text yaitu login Daniel dan passwordnya tadi terima kasih. Itu dengan hasilnya tadi di sini terima kasih ya. Oke, inilah contoh nyata bahwa telnet tidak aman karena username dan password terlihat jelas di jaringan, tidak terenkripsi. Siapapun yang menjalankan Warsak dalam jaringan lokal bisa melihat residential login. Jadi kita harus menghindari telnet di jaringan produksi. Sebaiknya kita menggunakan SSH port 22 karena enkripsi itu end-to-end dan tidak bisa disadap seperti ini. Kita sebaiknya menggunakan telnet untuk tujuan edukasi dan atau jaringan terisolasi saja. Demikian untuk praktikum yang pertama yaitu sniffing menggunakan Warsak. Kita selanjutnya akan masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi yaitu praktikum cracking password. Untuk cracking password juga sebenarnya sudah saya lakukan sebelumnya, namun untuk melampirkan hasilnya saya akan coba kembali. Pada praktikum ini kita akan mencoba melakukan crack password dari password yang dibuat di perangkat Cisco. Untuk password pada perangkat router Cisco sudah dibuat seperti berikut, seperti pada tabel ya. Ini ada tabel sebenarnya sudah saya buat tadi. Untuk ada dua tabel. Oke. Untuk mencoba mengetahui password tersebut, kita memanfaatkan linknya sudah saya buka juga tadi. Untuk linknya ini dia, ini Cisco iOS Type 5. Coba kita masukkan satu persatu ya hasilnya. Oke, coba crack password. Tidak ada hasil ya, berarti tidak berhasil atau gagal. Kemudian yang kedua, kita coba masukkan kembali. Ini passwordnya ABCD, plain textnya ABCD, hasilnya clear ABCD, tapi jadinya berhasil. Ini tadi tidak berhasil karena gagal karena type 5 atau MD5 tidak berhasil di crack. Kemudian yang ini kita coba lagi, ketiga, passwordnya 123456778 cuma ya. Oke, yang selanjutnya nomor 4 kita coba masukkan saja passwordnya. Passwordnya ini adalah plain textnya, hasil cracknya ini dia. Oke, pas 2 ya. Kemudian yang ke nomor 5,
Kita coba copy saja, kita pastekan. Harusnya ini nggak berhasil. Coba create password, refresh, copy lagi, tidak berhasil ya. Harusnya sama sebenarnya, tapi kita coba saja semua. Tidak berhasil juga, ini juga. Tidak berhasil juga. Ini yang terakhir, yang nomor 8. Tidak berhasil juga. Itu tidak berhasil karena itu type 5, itu menggunakan type 5 iOS. Oke, type 7 baris 2 dan 4 menggunakan reversible encryption dan berhasil dipecahkan dengan mudah. Baris lainnya gagal karena MD5 merupakan hash function satu arah dan lebih aman terhadap metode langsung seperti dictionary atau deskripsi sederhana. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu menggunakan iOS enable yang yaitu MD5. Oke, ini dia situsnya. Kita masukkan satu persatu. Nah, brute force length 2. Sebenarnya ini berhasil karena passwordnya pendek dan mudah dipecahkan. Namun bisa dilakukan dengan brute force harusnya. Coba yang kedua. Valid encryption password. Karena bukan format MD5, karena itu type 7. Seharusnya begitu juga dengan nomor 3 dan nomor 4. Coba tunggu sebentar. Ini kita matikan saja dulu. Oke, kita masukkan lagi tadi copy, agak lambat ya, coba refresh saja. Oke, kita coba yang keempat ya. Keempat, invalid encryption password, karena sama juga tadi ya, itu merupakan type 7. Dan yang nomor 5 ini hampir sama juga dengan nomor 1 ya harusnya. Baik, kita tunggu hasilnya berapa nanti dia. Brute force length 2. Iya, hampir sama. Udah length 3 juga dia. Begitu juga dengan yang lainnya harusnya. Tutup aja langsung.
lama memang prosesnya. Ini kira-kira seperti itu hasilnya kalau kita menggunakan Cisco iOS Enable Secret Password Tracker. Jadi kita masuk langsung aja ke hasilnya. Password format adalah type 5 atau MD5 hash. Meskipun pada tabel pertama tadi ini gagal dihack secara langsung, dengan brute force pendek 2-3 karakter password ini bisa dipecahkan sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa MD5 tidak cukup kuat jika passwordnya sederhana atau terlalu pendek. Jadi buat password kita harus panjang ya, jangan terlalu simple. Jadi hasil analisis Cisco Type 7 seperti 08 tadi ini sangat lemah dan bisa dienkripsi secara instan. Cisco Type 5 terlihat aman pada percobaan langsung tetapi rentan terhadap brute force jika password pendek. Semakin pendek dan sederhana passwordnya semakin mudah untuk di-crack, bahkan jika pakai enkripsi kuat. Alat cracking bisa mengidentifikasi panjang password dan menunjukkan efektivitas metode brute force. Oke, demikian hasil praktikum 1 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.